Yang tadi pertama Yahanana, ya. Emang lagu favoritnya Sulaiman itu ya, Yahanana ya. Nah lagu kedua ini request nih dari tahu lagunya boleh ya, ikut lagi. Salat alaih tarahu humma fi mana ilaih rama kulli kurba sayyidi lawe khalaqina Muhammad nabina assalamu alaih salawatullahi wassalamu alaika ya nahusro doha nurami qalbi fil madinah. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabinet Indonesia Maju periode 2020-2024. Sebelumnya saya ingin membuka dengan bersama. Baik, tentu saja yang kami hormati Bapak Sandiaga Salahuddin Uno sebagai tuan rumah, dan kami ucapkan juga selamat sore dan selamat datang kepada Ustadz Zainul Rasmi. Selamat sore. Yang lama aja ya, Mbak. Kami ucapkan selamat datang dan rekan-rekan tentunya yang dahulu sempat amin. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.48, tak perlu berlama-lama, mari kita sambut bersama sambutan dari tuan rumah kita Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Disilakan Bapak. Ini iPad yang masih terus mengikuti, belum diganti karena terbatasnya anggaran. Mama Nur ditemenin dong di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, yang kami muliakan Pak Ustadz Zainul Rasmi, ini pas banget menjalin silaturahim kembali, bersedia mengisi kultum sebelum kita berbuka. Semoga Pak Kiai, Pak Ustadz selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesehatan dan keberkahan, amin. Teman-teman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Bayu dan jajarannya, dan Bu Desi dan jajarannya, kalau kita buka tadi sudah sama pantun, berarti pantunnya harus ditambah. Oke. Berbuka puasa di senja yang cerah, dengan keluarga hati pun lega, silaturahmi erat penuh berkah, jalin persaudaraan sepanjang masa. Ya, alhamdulillah wa syukurillah, kita diberi kesehatan berkumpul di hari ke-27. Saya dan Mama Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Ini kangen banget dan senang kalau kita kumpul kembali bersama di sini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kita semua bahwa dalam keterbatasan tentunya kita terus mencari keberkahan. Saya ingin ngetes nih semangat 3G kita. G pertama apa? G kedua. G
D ketiga. Terus ada 3C. C yang pertama apa? Inovasi. Kedua, adaptasi. Kadang-kadang harus adaptasi. Dan terakhir, kolaborasi. Untuk menjalankan program harus kolaborasi. Dan yang paling penting 4As. Kita harus kerja 4As. Kerja pertama apa? Kerja keras. Kedua kerja. Ketiga kerja apa? Dan terakhir kerja THR apa? Kalau saya di teman-teman pengusaha ini ada yang pusing kepala ini. THR mereka ini semua sudah aman, alhamdulillah. Yang mudik, ada yang mudik di sini? Pak Marhen? Mudik yang paling jauh kemana? Aceh. Pak Reza sama Pak Fahmi yang pulang ya. Dan hati-hati di jalan. Itu titipan saya dan semua teman-teman. Terima kasih kehadirannya. Semoga kita bisa mendapat predikat takwa sesuai dengan nama hall ini, Hall At-Taqwa. Mama Nur menutup dengan pantun penutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang mudik tahun ini, oh sorry, maaf. Itu bagian dari speech tadi. Jadi mengingatkan, oke. Ini bukan hakim yang bikin. Pariwisata bangkit, budaya lestari. Ekonomi kreatif turut jadi jati diri. Karya anak bangsa harum berseri. Bersama mari kita bangun negeri. Ikan hiu makan tomat. Teman-teman Parekraf, I love you so much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom budaya. Ini karena ada Mas Menteri tadi saya tahu dikirimin pantun, Mas tadinya nggak ada pantunnya di sini. Ini oleh Sigit, rupanya langsung dikirimin pantun. Jadi mohon dikasih cakepnya. Mau bikin kolak buah pisang, jangan lupa pakai santan dan gula. Kepada Bapak dan Ibu yang tersayang, selamat datang di berbuka puasa bersama Mas Sandi. Mas terima kasih, ini temu kangen yang luar biasa bagi kami. Kita bisa disatukan bersama-sama. Saya kayaknya masih berpikirannya kita masih Parekraf gimana kalau sepanjang jalan gitu ketemu teman-teman. Meskipun kita kantornya agak sekarang berjauhan, yang satu di MT Haryono, kami di Medan Merdeka gitu, tapi Pak Sandiaga Uno dan Ibu Nur ya, yang selalu kita rindu-rindukan. Alhamdulillah jumpa lagi. Dan setelah Bapak-bapak dan Ibu-ibu mohon maaf saya tidak sebutkan bersatu karena waktu juga sangat terbatas. Dalam waktu singkat ini saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua bahwa sebenarnya Ramadan ini adalah bulan seluruh kebaikan. Kebaikan apapun yang kita bicarakan sungguhnya ada pada Ramadan. Dan karenanya walau kita sudah di penghujung Ramadan, mari jangan lupa terus bersyukur pada Allah SWT dan memanfaatkannya. Ramadan ini bukan kebaikan buat orang beriman dan orang Islam saja, bahkan untuk seluruh umat manusia. Jati diri kita itu adalah hamba Allah SWT. Ya, di luar Ramadan kita tetap menyembah, tetap mengabdi ya kepada Allah SWT. Tetapi terkadang kita terjebak pada rutinitas dan formalitas ya. Maka Ramadan datang sebulan penuh sebetulnya ingin menyetop kita dari rutinitas dan formalitas. Ayo kembali lebih intensif di dalam ibadahnya. 1 bulan penuh. Dan tidak ada ibadah dalam Islam, apalagi dalam rukun Islam, yang lebih daripada Ramadan ini. Sebulan penuh puasa dengan segala rangkaiannya, benar-benar kalau kita ikuti, kita hayati, akan membawa kita kepada jati diri sebagai Abdullah yang memang diciptakan untuk menyembah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun ibadah kita memang tidak semata-mata ibadah mahdhah, ya, tidak semata-mata, bahkan sebetulnya hanya 10% ibadah mahdhah itu kurang lebih. Yang lebih banyak itu ibadah amal, muamalah, ya. Tapi memang sudah begitulah Allah mentakdirkan ibadah mahdhah adalah kunci. Kalau ibadah mahdhah kita tidak selesai, maka yang lain tidak bernilai.
Walaupun terkadang ibadah mahdoh ini akan dipengaruhi oleh nilainya dengan ibadah amma kita, dengan muamalah, dengan berbuat baik pada orang lain. Tapi sekali lagi, poin pertama, mari semoga hari-hari yang kita sudah lewati Sulaiman usianya tahun ini atau tahun lalu? Tahun ini Sulaiman salah. Salah, ganti pertanyaan lagi. Ini susah banget ganti pertanyaan. Dapat sepasang kaos sama topi ya. Hah? Oh, asmen terbaik Pak Sandi, katanya asmen terbaik Trisna. Oke. Masih ada 4 pasang lagi kaos wardrobe Indonesia. Apalagi nih pertanyaannya? Aduh dulu pertanyaan apa dong? Pertanyaan dong. Itu katanya supaya bunyinya kayak Mbak Bram.